Orang akan membangun narasi dulu. Kalau narasi ini sudah selesai, perbuatan jahatnya gampang banget. Kalau narasinya sudah selesai. Contoh, tadi masih ingat aku bilang tadi, orang yang berzina, lalu terus kemudian dia ditanya, kamu gak malu berzina? Apa narasinya? Gak apa-apa zina asal jujur. Kalau itu sudah bisa disampaikan dengan baik, orang akan mikir, iya juga ya, kan banyak orang-orang yang lain zina tapi disembunyiin, munafik tuh. Setidaknya dia jujur, gitu kan ya. Tahu lagi apa narasi lagi? Memang aku adalah LGBT, tapi aku kan pergi haji dan aku kan membiayai anak-anak miskin. Paham sampai di sini? Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena narasi ini bermainnya di kepala. Seolah-olah kejahatan itu jadi nggak jahat. Bisa difahami ya? Oke. Kalau gitu, apa obatnya? Informasi. Makanya kalau Allah bilang di dalam Al-Quran, yang namanya informasi, Al-Quran itu adalah kebenaran seperti cahaya yang menghilangkan kegelapan. Karena nanti ketika Dajjal muncul, masalahnya adalah fitnah informasi. Kata Rasulullah, nanti ketika Dajjal muncul, dia seolah-olah benar dan orang-orang banyak ikut dia. Dan siapa yang banyak ikut dia? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan paling lemah terhadap narasi-narasi yang salah. Contoh misalnya. Mohon maaf nih, kita nggak bahas tentang dosa dan pahala. Kita nggak bahas. Kemarin Ustadz Somad ketika ditanya, apa hukumnya nonton film Korea? Pernah tuh, udah lama. Tahun 2000, awal-awal 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah. Beliau menjawab hukumnya haram karena Anda nonton orang-orang yang nanti masuk neraka, kan gitu kan ya. Terlepas jawaban beliau itu Anda mau terima atau enggak terima, tapi beliau menyampaikan itu berdasarkan ilmu atau tidak? Berdasarkan ilmu. Tapi ibu-ibu yang kemudian ngelihat itu nggak suka, banyak ngebully Ustadz Somad ceritanya. Betul nggak? Bahkan terus kemudian, udah nggak usah ada di Indonesia. Ini anti kemajuan dan segala macam. Ini kan cuma hiburan dan seterusnya. Bisa difahami? Berarti ini ada narasi seolah-olah ilmu itu lebih rendah daripada idol tadi. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian. Nah ini salah satu contoh narasi. Bayangin itu baru idol Korea. Idol Korea zaman sekarang lebih banyak dibela kadang-kadang daripada yang benar. Padahal kita udah tahu, oke Ustadz Somad benar misalnya. Walaupun mungkin cara penyampaiannya kurang, tapi kan benar. Bisa difahami sampai di sini. Tapi ternyata masih dibully. Kebayang nggak kalau Dajjal yang keluar? Kira-kira kalau Dajjal yang keluar, ada nggak yang bela? Sekarang kita lihat nih, di Indonesia ada nggak pejabat-pejabat yang nyebelin? Banyak, gitu kan ya. Ada nggak pejabat-pejabat yang sudah jelas-jelas ngelanggar aturan? Banyak. Aturannya misalnya umurnya harusnya segini, tapi ternyata dia umurnya nggak segitu bisa naik. Ada? Ada. Nggak tahu apa-apa? Ada? Nggak tahu apa-apa dalam menjalankan tugas? Ada? Tapi ada yang bela atau enggak? Wah ada. Ada yang bilang dia adalah seorang pejabat terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dia sangat berkapabilitas, dia sangat berintelektualitas dan segala macam. Ada yang bela? Ada. Dibuatin lagu, lalu kemudian dibuatin segala macam, dipuji-puji setinggi langit. Ada atau enggak? Ada. Bisa kebayang kalau Dajjal yang muncul? Bisa kebayang? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, obatnya apa? Informasi. Apa kata Rasulullah? Kalau nanti aku tidak ada, kata Rasul, siapa yang ketemu Dajjal, maka bacakanlah 10 ayat pertama suratul Kahfi. Dan carilah perlindungan dari suratul Kahfi. Kenapa suratul Kahfi? Aku juga bertanya-tanya. Aku bacain tuh suratul Kahfi. Kan diperintahkan kita untuk baca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Ya kan ya? Aku baca tuh suratul Kahfi. Ada apa nih di dalam suratul Kahfi? Pas aku baca, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, suratul Kahfi, apa yang aku temukan? Aku tambah bingung. Kenapa? Karena suratul Kahfi setelah aku baca setiap pekan, itu adalah surat yang termasuk paling membingungkan dan paling banyak pertanyaan. Gak percaya? Siapa yang sering baca suratul Kahfi? Sering ya? Ada pertanyaan? Banyak. Pertama, anjingnya ngapain di situ? Allah sendiri bilang di dalam Al-Quran, anjingnya keberapa tuh? Berapa orang di situ?
3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, atau sama anjingnya berapa orang, kan gitu. Apalagi pertanyaannya, siapa yang ditemui sama Musa? Siapa itu orang yang dikasih kekuasaan ke timur, ke barat? Zulkarnain ini siapa? Pertanyaannya lagi, di mana ketemunya antara Musa sama gurunya itu? Kenapa terus kemudian ada yang kemudian ketemu anak kecil dibunuh? Kenapa terus kemudian menegakkan dinding gak dikasih makan? Lalu kemudian kenapa naik kapal lalu kemudian dilubangi kapalnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pas baca malah tambah bingung. Tapi setelah belajar lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata aku baru dapat jawabannya. Apa jawabannya? Suratul Kahfi adalah surat latihan supaya kita nggak bingung ketemu Dajjal. Karena sudah tahu di dalam kisah Al-Quran yang paling membingungkan tadi, kita mau fokus ke yang mana? Paham sampai di sini? Nih, oke. Kita coba ambil contoh ya. Nih, coba lihat. Ada seorang pebisnis sukses. 25 tahun sudah bisa menghasilkan 100 miliar per bulan. Dia mau bagi, misalnya dia mau bagi rahasianya pada Bapak Ibu sekalian. Dia bikin seminar 3 jam. Gimana caranya umur 25 bisa menghasilkan 100 miliar per bulan. Misalnya 3 jam tuh dia kasih materinya. Silahkan setelah itu ada pertanyaan. Lalu orang nanya gini, mohon maaf Pak mau nanya, nomor sepatu Anda berapa ya? Nyambung atau enggak? Enggak nyambung kan? Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Salah satu cara untuk tahu bagaimana caranya melihat informasi yang benar adalah memilih pertanyaan yang benar. Apa? Memilih pertanyaan yang benar. Contoh, di dalam Suratul Kahfi. Coba baca nanti pulang dari rumah, baca Suratul Kahfi. Dari awal Allah kasih tahu banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang. Misal ya, Suratul Kahfi kan ada 4 cerita. Cerita yang pertama cerita apa? Ashabul Kahfi. Dari awal Allah bilang, ini orangnya ada berapa? 3, 4 sama anjingnya. Gitu kan ya, 4, 5 sama anjingnya dan seterusnya. Atau terus kemudian ketika mereka bangun, kita sudah berapa lama tidur? Kita ngapain di sini? Apakah kita masih berada di tempat yang sama? Atau kita berada di zaman yang sama dan segala macam? Semua itu Allah jawab dengan kata-kata Qur Rabbi a'lam. Katakan Allah lebih tahu. Kemudian Allah baru jelasin satu persatu. Oh mereka tuh begini, oh mereka tuh tujuannya ini. Dan coba lihat, kalau pertanyaan yang gak benar akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang gak benar. Baca Suratul Kahfi, pada kisahnya Ashabul Kahfi, ketika mereka bangun dari tidur, itu di antara mereka bertanya-tanya. Kita tidur berapa lama? Kita ada di mana? Kita seperti apa? Kita gimana? Kita apa dan segala macam. Ketika semua orang tuh bertanya, ada satu orang di situ yang Allah ajarin, nanya pertanyaan yang benar. Dia bilang begini, sebentar, jangan debat dulu. Kita kan lapar, cari makan dulu aja. Paham maksudnya? Artinya semua perdebatan itu gak penting. Yang penting adalah makan dulu. Dan ternyata setelah makan dulu, mereka keluar, mereka dapat jawabannya satu persatu. Mereka tidur berapa lama, sekarang sudah di zaman siapa yang menidurkan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Zulkarnain juga sama. Banyak pertanyaan-pertanyaan di situ, tapi Allah arahkan. Bukan itu pertanyaannya, tapi ini pertanyaannya yang benar. Karena di dalam ketika kita masa kayak sekarang banyak sekali fitnah, kadang-kadang kita menanyakan pertanyaan yang salah. Contoh misalnya, ketika kita ngelihat keadaan Palestina, kita cuma sibuk pada Kita cuma sibuk pada pertanyaan, kenapa mereka dibunuh? Kenapa mereka nggak ditolong oleh Allah? Kenapa mereka dibiarin oleh Allah? Tapi kita lupa bahwasanya pertanyaan yang benar harusnya adalah, kenapa ini terjadi dan bagaimana caranya kita bisa membangkitkan lagi umat supaya bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi semuanya adalah mulai daripada pertanyaan. Kalau pertanyaannya benar di dalam kepala, narasinya itu jadi benar. Tapi kalau pertanyaannya salah, maka biasanya jadi ribut. Coba lihat orang-orang yang ribut. Orang-orang sama-sama perjuangannya. Orang-orang sama Islamnya. Sering melihat orang-orang Islam ribut sendiri. Kenapa orang-orang Islam ribut sendiri? Nih fitnah. Fitnah masalahnya di dalam kepala atau di luar kepala? Di dalam kepala. Maka lihat orang-orang yang ribut pasti dia punya narasi yang salah. Dia selalu bertanya, yang benar yang mana? Kan gitu kan ya? Contoh misalnya, Ustadz mohon maaf ini saya mau nanya, ini yang benar sholatnya begini atau begini? Itu bukan pertanyaan yang benar. Karena pertanyaan yang benar kalau Anda mau baik sama semua orang adalah kenapa Anda sholat? Kalau Anda tahu kenapa Anda sholat, sama-sama menghadap Allah. Setiap orang yang menghadap Allah, saudara, selesai.
Tapi kalau Anda bertanyanya adalah pada perkara-perkara yang narasinya nggak jelas, maka biasanya orang pasti akan ribut. Misal contoh, iblis pertanyaannya, kenapa dia nggak mau sujud tadi? Karena dia merasa lebih baik daripada manusia. Kenapa dia merasa lebih baik? Karena dia, coba lihat ya, ingat Allah menciptakan manusia itu disuruh untuk menjadi khalifah atau beribadah kepada Allah. Berarti iblis merasa lebih baik dari segi apa? Dari segi lebih kaya? Enggak. Lebih cakep? Enggak. Tapi lebih baik dari segi apa? Ibadah. Dia merasa dia beribadah lebih baik daripada manusia. Lihat ya, ternyata fitnah pertama di dalam Al-Quran itu bukan karena duit, bukan juga karena fisik, bukan juga karena popularitas. Tapi karena apa? Karena merasa dia lebih pintar ibadahnya. Kalau kita lihat zaman sekarang, kejadian gak di antara orang-orang muslim? Orang-orang muslim ribut dengan orang muslim yang lain. Kebanyakan gara-gara apa? Gara-gara dia merasa lebih kaya? Enggak. Lebih ganteng? Enggak. Gara-gara lebih apa? Dia merasa lebih soleh. Benar gak? Lah, fitnah pertama bukan gara-gara harta loh. Fitnah pertama gara-gara lebih soleh. Makanya kata Rasulullah, yang pertama kali nanti masuk neraka di antara orang-orang muslim adalah orang-orang yang merasa soleh. Tapi ternyata tidak. Kan gitu kan ya? Kata Rasulullah, yang baca Quran tapi dia ternyata bukan melakukan untuk Allah. Yang berjihad tapi bukan untuk Allah. Yang kemudian dia menyumbang, dia dermawan tapi bukan untuk Allah. Artinya adalah apa? Balik lagi ke narasi. Narasi Allah adalah menyembah kepada Allah satu-satunya. Tapi di antara manusia diubah narasinya menjadi apa? Oh, ini untuk diri sendiri bukan untuk Allah. Namanya ego. Namanya akhirnya dia bukan lagi ikhlas kepada Allah. Nah, ini balik lagi narasi. Kalau narasinya dilanjutin, sama balik lagi Dajjal, Israel dan seterusnya. Jadi kalau gitu obatnya apa? Kasih narasi yang benar pada anak-anak. Narasi yang benar seperti apa misalnya? Samain pada ada anak. Nah, kamu tuh muslim. Muslim itu apa? Muslim adalah orang yang dia menyelamatkan orang muslim yang lain dari tangan dan lidahnya. Yang menyembah Allah senantiasa. Kalau kamu belajar nak, lakukan karena Allah. Contoh misalnya, anak kita pulang lalu ngeluh. Wah, nilai gua dapat kecil nih bu. Nilai saya dapat kecil nih bu. Padahal saya udah belajar. Kita kasih narasi yang benar. Emang kamu belajar untuk siapa? Aku belajar supaya bisa pintar. Oh bukan. Karena kalau kamu belajar belum tentu pintar. Misalnya. Lalu untuk apa mah? Untuk Allah. Maksudnya gimana? Kamu belajar karena kamu diperintahkan Allah. Ketika kamu diperintahkan Allah, kamu belajar, belum dapat nilai dari guru, sudah dapat pahala daripada Allah. Dan ibu, mama senang dengan itu. Ah, itu narasi itu. Lihat ini, coba lihat nih, orang-orang Israel bunuhin saudara-saudara kita di sana. Oh jahat ya Maya? Iya jahat. Berarti mereka orang-orang jahat. Orangnya bisa berubah nak, tapi perbuatannya nggak bisa. Perbuatan kayak begini, perbuatan setan. Orangnya bisa berubah. Kasih narasi yang benar. Sehingga ketika mereka peduli dengan orang-orang Palestina, mereka bukan peduli gara-gara mereka FOMO, ikut-ikutan. Dan ketika mereka benci dengan kejahatan, mereka bukan benci orangnya, tapi mereka benci kejahatannya. Karena ingat, yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh Dajjal nanti, dan yang dilakukan oleh Israel sekarang adalah dia ngasih informasi yang salah. Sehingga narasi-narasi kita juga jadi salah. Ya kayak zaman sekarang di Indonesia, berapa lama narasi-narasi kayak gini yang dibunyiin. Misal contoh, Ustadz udahlah ngomong agama aja, gak usah ngomong politik. Udah berapa lama kayak gitu? Lama banget. Ujung-ujungnya kalau kejadian kayak gini yang diminta nasihatin siapa? Ustadz juga. Karena kenapa? Dari awal agama dipisahkan dari politik. Padahal kalau politiknya nggak pakai agama, ya seperti yang Anda lihat, orang-orangnya nggak ada yang kadang-kadang kita lihat ya kondisi Indonesia ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, pemerintah sama rakyat umat itu ibarat orang tua sama anak-anaknya. Benar nggak? Sekarang aku mau nanya, sebagai orang tua yang pernah jadi anak-anak juga,
kalau bapak kita dan ibu kita mungkin gak cukup ngasih makan buat kita dulu. Pernah ngerasain gak? Aku pernah. Walaupun mungkin beda dengan bapak ibu sekalian. Hal yang paling parah yang aku rasain, telur 1/8. Mungkin bapak ibu sekalian lebih parah. Punya orang tua yang mungkin gak bisa menafkahi secara maksimal. Tapi sabar atau enggak? Sabar. Kita punya orang tua gak cukup pinter, gak apa-apa. Ada yang orang tuanya gak lulus SD, ada? Ada mungkin. Ada yang orang tuanya cuma SMP, ada. Orang tuaku gak kuliah dan aku gak pernah masalah dengan orang tuaku yang gak kuliah. Artinya apa? Kita sebagai anak itu bisa nahan orang tua kita gak ngasih makan cukup. Bisa nahan orang tua kita gak pinter. Tapi tahan gak kalau orang tuanya itu berkelakuan yang negatif? Gak tahan. Marah-marah sendiri, tiba-tiba kita lagi punya masalah, lapar, dia joget misalnya, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti yang membuat problem itu adalah apa? Narasi. Narasi apa? Narasi bahwasanya mereka lebih utama daripada rakyat. Rakyat memang cuma kayak gini-gini aja, disuruh kerja, mereka yang ambil pajaknya. Rakyat itu nggak apa-apa, sengsara dan segala macam, nggak ada masalah kalau pejabat-pejabat berlaku sewenang-wenang dan kita diemin. Nah itu masalahnya. Kenapa? Karena agama nggak boleh masuk politik. Begitu terus kemudian kita bilang, ayo yang lebih Islami. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW memimpin umat. Dibilang apa? Ustadz, udah diem aja, nggak usah ikut-ikutan kritik, urus agama aja. Jadi pahami maksudnya? Padahal agama adalah cara hidup. Wajar orang Indonesia sekarang, mohon maaf nih, pejabat-pejabatnya banyak yang muslim. Hampir semua pejabat di Indonesia muslim. Tapi mencerminkan Islam tidak. Masalahnya adalah, lihat baik-baik ya, ustadz-ustadz tidak boleh ngurusin politik. Ustadz-ustadz tidak boleh ngurusin ekonomi. Ustadz-ustadz gak boleh ngomong soal pemerintahan. Tapi ketika mereka korupsi, ustadznya ditanya, Muslim kok korupsi dana haji? Paham maksudnya? Lah kita gak dilibatin kok. Paham gak sih maksudnya? Lah kita gak dimintain nasihat ketika terus kemudian mereka menjabat. Kalau kita dilibatin, kita akan ngomong. Gak bisa dengan sistem kayak sekarang. Kenapa? Karena sistem kayak sekarang menempatkan orang-orang yang tidak kompeten pada posisinya. Kenapa? Karena dipilih pun bukan karena skill. Tapi karena apa? Karena dulu mendukung, kan gitu. Nah balik lagi, kalau kita ngomong gini, orang-orang ngomong apa lagi? Ah udah Ustadz gak usah ngomong politik. Itu narasi tadi itu. Balik lagi. Narasi ini ngancurin banyak hal. Kalau mau lihat narasi yang tepat, yuk belajar Islam. Apa hubungannya dengan to be a better family? Narasi balik lagi. Kan sudah kita sampein. Allah nyampe di dalam Al-Quran. Bahwasanya yang namanya pikiran, kalimat yang baik itu seperti biji yang ditanam, muncul kebaikan-kebaikan. Bayangin. Kalau andaikan anak-anak kita, dari awal kita sudah latih narasi yang baik. Gimana caranya Islam memandang segala sesuatu. Kasih cara pandang yang benar. Maka mereka mau jadi apapun itu akan jadi orang yang baik. Dia jadi seorang suami, akan jadi seorang suami yang takut. Dia mungkin gak bisa menafkahi istrinya dengan proper. Mungkin gajinya belum 3 digit. Tapi setidaknya dia gak akan berani selingkuh. Dia nggak akan berani untuk berbuat buruk pada istrinya. Nggak akan berani untuk menghina bahkan istrinya. Kalau dia nggak suka, dia mungkin akan minta bercerai sama istrinya. Tapi nggak bakal dia berbuat kekerasan sama istrinya. Paham maksudnya? Itu kalau sudah punya narasi yang baik. Kalau dia sudah punya narasi yang baik, dia udah ngerti dengan bagaimana caranya Islam mengatur kehidupan. Mungkin dia belum bisa jadi seorang pemimpin yang paling bagus. Tapi tidak diragukan dia sayang banget sama orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia jadi seorang muslim yang baik, maka ketika dia jadi guru, mungkin dia bukan jadi guru yang paling pintar. Tapi dia jadi guru yang tahu bahwasanya dia ngajar itu agar orang taat pada Allah. Bukan cuma dapat nilai yang baik. Bukan cuma supaya dapat kerja. Kalau dia jadi seorang muslim yang baik, tahu narasi yang baik, mungkin dia bukan jadi perusahaan yang paling untung. Tapi dia tahu bahwasannya perusahaan itu dia jalankan sesuai aturan Allah, cari barang-barang yang halal, ngasih orang makan karyawan-karyawan dengan cara yang halal. Minimal begitu. Artinya apa? Yang pertama narasi dulu, bukan yang lain. Tapi kalau narasinya dibangunnya sudah salah, semuanya pasti jadi salah. Nah ini yang kita lihat sekarang. Artinya apa? Balik lagi kesimpulannya. Dajjal itu nanti akan bawa narasi palsu.
Dajjal senjatanya bukan pisau, bukan pedang, bukan senjata seperti pistol dan segala macam. Senjatanya bukan nuklir, karena ada yang lebih bahaya daripada nuklir, pistol dan segala macam. Apa? Narasi, cara pandang. Itu yang mengakibatkan nuklir jadi bahaya, pisau jadi bahaya, pistol jadi bahaya, segala macam jadi bahaya karena narasi yang salah. Dajjal nanti senjatanya itu. Sebagaimana iblis senjatanya adalah narasi yang salah. Maka dia membuat manusia jadi terus kemudian turun ke dunia gara-gara yakin dengan narasi dia. Israel sama, dia juga senjatanya narasi. Kalau mau lebih jelas, ketik aja di Google 10 stages of genocide, 10 tahapan genosida. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan lihat di situ. 10 tahapan itu 2 doang yang fisikal, 8-nya narasi. Jadi kalau mau bunuh orang dengan cara yang gampang, bahkan Anda didukung untuk bunuh orang, Anda harus punya narasi dulu. Narasi jahat, Anda bunuh orang tinggal gampang. Nah, itu adalah yang perlu kita lihat. Dan obatnya adalah apa? Obatnya Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, khususnya di Suratul Kahfi. Di Suratul Kahfi kita disuruh latihan, fokus ke narasi yang mana. Fokus kepada apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, bukan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Sebagaimana yang Allah sampaikan, pertanyaan berapa orang itu gak penting. Yang penting apa? Kita tahu di situ mereka melakukan apa, karena siapa, hasilnya apa. Lalu bagaimana kita mencontohnya? Ketika nanti terjadi fitnah, lebih baik kita pergi ke gua, kan gitu kan ya? Menghilangkan diri kita daripada fitnah, gak ikut-ikutan, daripada terus kemudian kita mempertanyakan berapa orang di situ. Tidurnya berapa lama? Kata Allah gak penting tidurnya berapa lama. Yang penting Anda tahu bahwa Allah punya kuasa untuk bisa menidurkan orang selama 300-an tahun dan mereka masih tetap sehat kalau Allah mau. Di situ kita tidak lagi bertanya, kenapa bolongin kapal? Kenapa terus kemudian dia bunuh anak kecil misalnya? Atau kenapa kemudian negakin tembok nggak dibayar? Yang penting di situ Allah ajarkan, kalau sudah wahyu percaya 100%, maka pasti ada yang terbaik setelah wahyu itu. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Nah itu adalah latihannya. Coba pelajari Suratul Kahfi, lalu kemudian didalemin, lalu kemudian dilihat pelajaran-pelajarannya. Mudah-mudahan di situ kita bisa terlatih nanti ketemu sebuah narasi yang baik. Dan ketemu Dajjal nanti besok dibacain 10 surat pertama daripada Suratul Kahfi. Kalau ketemu ya, kalau misalnya nggak ketemu ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada muncul mendingan menjauh aja. Dan ilmu adalah cara pertama untuk kita bisa bangkit dalam hal apapun termasuk di Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian yang terakhir pengen aku sampaikan sebelum nanti kita sesi tanya jawab. Indonesia ini problematis karena orang belum punya narasi yang benar. Maka siapa yang paling dibenci di Indonesia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang-orang yang pengen ngajarin narasi-narasi yang benar. Karena kalau orang-orang udah pada pinter, maka orang-orang yang jahat itu akan ketahuan problemnya.